Bab 947. Maaf membuat kalian menunggu. Putra suci Sekte Kouxian juga mencengkeram bahunya dengan darah mengalir, dan dilukai oleh Kim Han. Dalam sekejap, kemenangan atau kekalahan dapat terungkap. Boom! Tubuh montok Denipu diinjak di Marto Zhao dan terbang menjauh dari tebing. Haha, bocah busuk, apa kamu sudah menghitungnya? Di Marto Zhao mencibir, kalau begitu biarkan Erik Qin datang untuk menyelamatkanmu saat ini. Denipu. Melihat ini, Andrew Zhu dan yang lainnya tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Namun, mereka dikepung oleh Ma Sondong dan tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Dalam sekejap, sosok Denipu terbang keluar dari gunung dan jatuh ke awan. Sudah berakhir sekarang. Denipu mendengar suara angin berbunyi di telinganya, dan terus jatuh ke bawah. Dia merasa cemas, luka-lukanya semakin parah, dan dia menyemburkan darah lagi. Dia ingin menangkap sesuatu dan menghentikan dia dari posisi jatuhnya, tetapi dia menemukan bahwa tebing itu sangat bersinar dan tidak ada tempat untuk dipegang. Melihat dirinya akan terbang keluar dari kisaran formasi tersebut, di saat berikutnya tiba-tiba ia merasakan tubuhnya seolah-olah sedang diikat oleh sesuatu. Denipu memiringkan kepalanya dengan takjub dan melihat bahwa dia melihat aliran tipis Reiki dengan ketebalan lengannya, melilit dirinya, dan ujung aura yang jauh, sosok yang dikenalnya, membuat matanya melebar dalam sekejap. Haha, Denipu, kenapa bocah seperti kamu lompat dari tebing? Ye Zun tertawa, dan dia dan si brewok terbang mendekat dan meraih Denipu. Erik Qin, kamu belum mati. Dan melihat Erik Qin di ujung lain Reiki, Denipu terkejut dan senang. Denipu, siapa yang membuatmu jatuh dari tebing? Erik Qin bertanya. Dia melihat darah di tubuh Denipu, wajahnya agak tak enak dilihat. Dalam perjalanannya, Ye Zun dan si brewok juga sudah mendengar tentang aturan main pusat pegunungan ini. Selama ada yang jatuh dari tebing dan jatuh di luar formasi, mereka akan langsung didiskualifikasi. Seseorang mendorong Denipu menuruni tebing, yang benar-benar merugikan orang lain, dan itu cukup kejam. Itu di Marto Zhao dan yang lainnya. Denipu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba berteriak setelah memikirkan sesuatu, Erik Qin, kamu turunlah, jangan naik lagi. Di Marto Zhao bekerja sama dengan Julio Zhang dan Ma Sondong, dan mereka menghadapi orang yang pernah mendukungmu dulu. Jika kamu naik, mereka pasti akan mengepungmu. Denipu juga tahu bahwa Erik Qin berani muncul di gunung ini saat ini. Dia juga seharusnya sudah memiliki sedikit perhitungannya, tetapi sekarang bukan hanya di Marto Zhao, tetapi juga beberapa orang kuat yang bergabung dengannya, sehingga dia takut Erik Qin tidak bisa melawannya lagi. Namun, Erik Qin tersenyum tipis, tetapi tanggapannya di luar dugaan Denipu. Tidak masalah, kali ini meskipun di Marto Zhao dan seluruh keluarganya ada di sini, aku bisa menghadapinya. Denipu, jangan khawatir, kita tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Ye Zun juga menepuk bahu Denipu. Haha, kalian lihat saja acara bagusnya hahaha. Si brewok juga tersenyum, dan Denipu sedikit tercengang. Mengapa tidak melihatnya dalam setengah bulan? Tidak hanya Erik Qin yang menjadi begitu percaya diri, dan keduanya juga pernah dipukuli oleh di Marto Zhao sebelumnya, tetapi mereka juga menjadi sangat berani dan sombong. Apakah ramalanku yang waktu itu tidak gagal? Denipu mengikuti Erik Qin dan yang lainnya terbang ke atas, tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Meskipun keluarga Pu adalah keluarga Master Surgawi, bukan berarti setiap ramalan itu akurat. Ucapan dia pada di Marto Zhao sebelumnya itu bukan ucapan bohong, tetapi Denipu selalu mengira bahwa itu adalah kebohongan dan ada masalah dengan ramalan itu. Tapi sekarang sepertinya ada keajaiban yang nyata. Di Marto Zhao dan yang lainnya akan berakhir. Di puncak gunung, di Marto Zhao sangat kuat,
dengan bantuan Julio Zhang dan yang lainnya, dia membuat Enri Zhu dan yang lainnya untuk tersudut. Bahkan jika wanita berjubah hitam itu begitu kuat, dia telah berulang kali memukul mundur Yan Tuo dan Kim Han, tetapi tetap tidak berhasil. Perlawananmu sama konyolnya dengan cacing yang mengguncang pohon di mataku. Aku akan mengirim kalian turun bersama. Dimarto Zhao melayang, memandangi beberapa orang itu, dan wajahnya penuh arogansi. Dia mengangkat tangannya, dan 9 pedang terbang emas berputar di sekelilingnya saat cahaya keemasan melonjak. Saat aura pedang memenuhi langit, dia mengulurkan tangannya. 9 pedang terbang ini tiba-tiba berubah menjadi 9 cahaya keemasan, seperti galaksi yang terbalik menyapu ke arah mereka. Wajah wanita berpakaian hitam itu menjadi sangat dingin, dan pedang panjang kedua muncul di tangannya. Dia ragu-ragu apakah akan menggunakan pilihan terakhir atau tidak, tetapi tiba-tiba merasakan di belakangnya ada beberapa sosok meraung. Enri Zhu dan yang lainnya merasakan aura ini dan melihat ke belakang. Pada saat ini, mata semua orang melihat siluet yang tiba-tiba muncul. Dan sosok di garis depan mengejutkan banyak orang, dan Eric Qin benar-benar muncul. Semuanya, maafkan aku telah membuat kalian menunggu untuk waktu yang lama. Eric Qin mengambang, dan semua jenis kemampuan fisik muncul dalam sekejap. Kemilau emas hitam di luar tubuhnya bersinar, bayangan naga dan harimau muncul di belakangnya, api tak berujung membakar tubuhnya, dan kekuatannya penuh. Seperti di Marto Zhao, Eric Qin juga penuh cahaya keemasan, dan dia juga menggunakan ilmu pedang. Di sekitar Eric Qin, 99 pedang-pedang mimpi tiba-tiba menembus kekosongan dan melayang-layang. Pedang terbang tiba-tiba terbang keluar. Bang, bang, bang. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan bakal pedang, langit dibombardir dengan cahaya pedang, semburan cahaya keemasan, pedang terbang terus-menerus menyerang, seolah pelangi yang melonjak menembus matahari, kecemerlangan langit, membuat dunia meledak. Dimarto Zhao sedikit mengernyit, mengulurkan tangannya, dan 9 pedang emas terbang terbalik, dan Eric Qin juga sedikit menghentikan serangannya. Eric Qin, aku tidak menyangka kamu akan berani datang dan mati. Dimarto Zhao menatap Eric Qin dan berkata dengan dingin. Sepertinya kamu mengatakan sebaliknya. Terakhir kali aku memberimu kesempatan, kamu tidak menggunakannya dengan baik, jadi hari ini aku harus mengambil inisiatif untuk datang dan mencarimu. Kata Eric Qin ringan. Sombong. Dimarto Zhao berteriak dengan marah, terakhir kali dirimu melarikan diri dengan bantuan roh binatang, apakah dirimu benar-benar merasa memenuhi syarat untuk melawanku? Salah, kamu yang tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Eric Qin mencibir. Sombong, putra suci Zhao, biarkan aku yang membunuhnya. Wajah Kim Han menjadi dingin dan dia mulai berbicara. Dimarto Zhao menyipitkan mata dan mengangguk. Dia juga ingin menguji kekuatan Eric Qin saat ini. Dan ketika Kim Han sedang berbicara, dia sudah seperti hantu, menahan udara hitam tebal, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Eric Qin. Cakar iblis hitam pekat keluar, ujung jari dingin dan tajam, dan itu meraih dada Eric Qin, mencoba menggali hati Eric Qin. Tindakan Kim Han sangat cepat, jelas bahwa ia siap untuk maju ketika Eric Qin muncul, dan dia langsung melesat saat ini, sehingga tidak ada orang lain yang bisa bereaksi. Matilah kamu. Mata Kim Han dingin. Di antara orang-orang yang hadir, selain Dimarto Zhao, dialah yang paling membenci Eric Qin. Ia merasa bahwa Eric Qin lah yang merampas kesempatan mereka. Apalagi di pertempuran terakhir, Eric Qin mengalahkan dirinya sendiri dengan kekuatan makam pedang. Kim Han selalu percaya bahwa itu adalah hasil dari penggunaan keunggulan geografis oleh Eric Qin. Sebagian besar orang kuat di tempat ini adalah orang-orang dunia tersembunyi. Selama dapat membunuhnya,
Meskipun aku yang seorang Kim Han ini tidak bisa mendapatkan tempat pertama pejuang kebanggaan, aku akan tetap menjadi yang pertama di luar itu semua. Cakar Kim Han mencuat, angin bertiup kencang, dan matanya penuh api, seolah melihat kematian menyakitkan Erik Kin. Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku? Erik Kin menggelengkan kepalanya sedikit, matanya berkedip karena kecewa. Dia tetap tidak bergerak, membiarkan cakar Kim Han menusuknya. Boom! Saat semua orang berseru, Kim Han menusuk dada Erik Kin dengan cakar ini. Namun, tidak ada percikan darah seperti yang dibayangkan, dan tidak ada lubang darah yang muncul. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.